Anda mau umroh tapi masih ragu? Atau Anda khawatir karena belum tahu bagaimana pelaksanaannya? Yuk kita mulai dengan mempelajari tata caranya bersama-sama. Umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu sesuai tuntunan syariat Islam. Meskipun umroh merupakan ibadah sunnah, tidak wajib sebagaimana haji, namun umroh memiliki keutamaan besar dan dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Dalil yang menganjurkan tentang pelaksanaan ibadah umroh yaitu di antaranya wafdullahi salasatun al-ghazi wal haju wal mu'tamiru. Artinya, tamu-tamu Allah ada 3, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, dan orang yang berumroh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Adapun tata cara pelaksanaan umroh dari awal hingga akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat memasuki ibadah umroh atau haji yang ditandai dengan komitmen menaati larangan-larangan tertentu yang sebelumnya halal. Ihram dapat diibaratkan sebagai takbiratul ihram dalam sholat. Ihram untuk umroh ataupun haji dimulai dari mikot yang telah ditentukan. Karena mikot merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi, sehingga seseorang tidak boleh melewati mikot tanpa berihram jika berniat untuk umroh ataupun haji. Mikot bagi jemaah yang datang dari arah Yaman dan Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah Yalamlam. Saat ini lokasi Yalamlam dikenal dengan nama As-Sa'diyah. Letaknya sekitar 120 km sebelah tenggara kota Mekah. Inilah yang disebut dengan mikot makani atau mikot dari segi tempat. Adapun mikot zamani atau mikot dari segi waktu untuk umroh adalah bebas. Dan untuk haji adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Pada saat ihram di mikot, jemaah mengenakan pakaian ihram, melaksanakan sholat sunnah ihram, lalu berniat umroh di dalam hati dengan lafaz talbiyah. Misalnya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Atau bisa menggunakan lafaz niat yang lebih ringkas dan lebih populer, yaitu labbaik Allahumma umratan. Artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Sejak niat ihram, maka jemaah wajib menjaga diri dari larangan-larangan ihram, seperti memotong rambut atau kuku, memakai wangi-wangian, berburu dan membunuh hewan darat, melakukan akad nikah, melakukan hubungan suami istri, merusak tanaman, dan lain-lain. Rangkaian ibadah selanjutnya yaitu yang kedua, melakukan tawaf. Setelah tiba di Masjidil Haram, jemaah melaksanakan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dengan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Tawaf dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat, dan di area Masjidil Haram. Setelah selesai, disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Rangkaian yang ketiga, dalam pelaksanaan umroh ada ibadah yang namanya sa'i. Jemaah melaksanakan sa'i yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Sa'i dilakukan dengan penuh ketenangan sambil berdoa dan berzikir, menghayati keteladanan Siti Hajar dalam ikhtiar dan tawakal. Dan rangkaian terakhir dalam pelaksanaan umroh yaitu ibadah yang keempat sebagai penutup yaitu tahallul. Tahapan terakhir adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Bagi laki-laki disunahkan mencukur rambut hingga habis atau halq, sedangkan perempuan cukup memotong ujung rambut sepanjang 1 ruas jari. Apabila jemaah sudah melaksanakan tahallul, itu menunjukkan bahwa ia sudah resmi keluar dari status ihram dan seluruh rangkaian umroh dinyatakan selesai. Dan dengan selesainya tahallul, berarti umroh telah sah dan sempurna. Adapun misalnya, sewaktu ihram ternyata jemaah pernah melanggar ketentuan, maka dia diwajibkan untuk membayar dam sesuai ketentuan juga. Misalnya, menyembelih 1 ekor kambing
atau bersedekah kepada 6 orang miskin, masing-masing setengah sok, totalnya tidak sok, sekitar 7,5 kg makanan pokok, atau berpuasa selama 3 hari. Semoga dengan mengetahui tata cara melaksanakan umroh ini, kita menjadi lebih siap untuk umroh, lebih khusyuk, dan lebih ikhlas beribadah semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.